Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah di rumah? Alhamdulillah. Bu Guru harap solih-solihah di rumah tetap semangat dan sehat terus ya. Kali ini kita mau belajar bersama-sama tentang memahami isi dongeng dan menemukan kata sapaan dalam teks dongeng. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Sin mau berpesan. Anak-anak, berjaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duhanya. Oke? Langsung ya ke materi. Nah, sorry-sorry kali ini kita sudah memasuki subtema 3 tentang kebersamaan di tempat bermain dan tema 7 tentang kebersamaan. Muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Kita belajar tentang memahami isi dan mencari kata sapaan yang terdapat dari dongeng fabel. Tujuan belajar kita hari ini yaitu dapat memahami isi dongeng sebagai contoh hidup kebersamaan dan dapat menentukan kata sapaan yang terdapat dari dongeng fabel. Landasan keitaian kita dalam belajar hari ini yaitu terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu, Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, bagaimana cara memahami isi dongeng fabel? Sebelumnya, kita harus tahu dulu unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, ada tema, tokoh, latar, amanat, dan watak atau sifat. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok dari cerita. Contohnya, persahabatan atau persahabatan seekor kancil dan kura-kura, kancil dan tikus. Nah, itu bisa jadi contoh-contoh tema atau temanya kebersamaan bisa. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam dongeng. Biasanya pemeran dalam dongeng itu menggunakan nama-nama hewan, apalagi dalam fabel ya, lebih khususnya dalam fabel biasanya tokohnya menggunakan nama-nama hewan. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar adalah tempat terjadinya rangkaian cerita. Di sini latar itu ada latar tempat atau waktu. Contoh latar tempat di sekolah, di rumah, di pasar, di masjid, di terminal, masih banyak lagi. Kemudian ada waktu. Contoh latar waktu pada sore hari, ketika hujan turun, pada pagi hari. Ya, itu contoh latar waktu. Nah, yang keempat ada amanat atau pesan. Nah, pesan yang disampaikan oleh pengarang atau penulis. Contohnya, tidak boleh sombong, harus ramah kepada orang, harus tepat janji, menjadi anak yang rajin. Itu merupakan contoh-contoh amanat. Yang kelima ada watak. Nah, watak adalah apa? Watak itu adalah sifat tokoh dalam cerita. Ayo kita membaca dongeng tentang kisah tikus dan kucing. Kisah kucing dan tikus. Anak-anak dapat menyimak pada halaman 115 pada buku tema 7. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing,
Hai kucing. Kucing bertanya, ada apa? Mari kita makan ikan asin. Kucing bertanya, di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Tikus menjawab, itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya. Rupanya, kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan. Akhirnya, tikus memanjat ke atas. Tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali, kata kucing. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya," kata kucing. "Ikan asin, sin, sin." Nah, karena saking kesenangnya ya melihat ada sesuatu yang jatuh dikira ikan asin ya. Kemudian tikus, "Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Nah, kucing tetap bilang, "Ikan asin. Meow. Meow, meow, meow." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal-muasal kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak itu, saat pertama kalinya kucing memakan tikus sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, teman-teman, ayo kita berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Nah, yang dicari kucing dan tikus adalah ikan asin. Yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Kucing dan tikus mencari makan di rumah Pak Tani. Kemudian, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Siapa yang bersikap curang adalah tikus, ya, karena dimakan sendiri di atas. Kemudian, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena kucing merasa ditipu oleh tikus. Nomor 5, kucing dan tikus sepakat. Nah, sebelum tikus naik ke atas, kucing dan tikus sudah sepakat kalau tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Nah, silahkan solih-solihah bisa menyalin jawabannya di halaman 118 di buku tema 7. Nah, untuk
menemukan isi atau memahami isi di dalam dongeng, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan ini teman-teman, yaitu yang pertama, siapa tokoh dalam dongeng? Tokohnya siapa tadi? Tikus dan kucing. Kemudian apa tema dongeng yang sudah dibaca? Temanya apa? Persahabatan antara tikus dan kucing. Yang ketiga, di mana tempat cerita tempat mencari makan? Nah, tempat ceritanya yaitu di rumah Pak Tani. Yang keempat, bagaimana watak kucing dan tikus dalam dongeng? Wataknya bagaimana ya? Watak kucing yang pertama, watak kucing mudah percaya, ya. Kemudian untuk tikus wataknya adalah berbohong, kemudian tidak berbagi kepada temannya, ya, kepada kucing. Yang kelima, amanat apa yang dapat kita pelajari? Amanatnya, jika kita sudah berjanji, sudah sepakat, kita harus menepati janji itu, ya teman-teman. Tidak boleh berbohong atau ingkar janji. Nah, teman-teman, bisa latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya, berdasarkan kisah kucing dan tikus. Kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah, yang kedua, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah, yang ketiga, kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah, yang keempat, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Yang kelima, tuliskan kalimat yang diucapkan kepada kucing dan diucapkan kucing kepada tikus. Nah, itu tadi materi tentang memahami isi dongeng dan menentukan kata sapaan. Nah, jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan dengan baik. Oke? Semoga bermanfaat. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.